Shalom, berikut adalah cara menggunakan QRIS di aplikasi OVO. Pilih tanda QRIS di bawah, lalu klik tanda panah di sebelah kanan bawah, lalu pilih galeri. Klik QRIS, pembayaran, rumah bejana kemuliaan. Masukkan nominal, tekan lanjutkan lalu bayar. Masukkan PIN OVO kalian, dan pembayaran selesai. God bless you all. Shalom, berikut adalah cara menggunakan QRIS di aplikasi GoPay. Kita ke menu bayar yang ada di bulatan ini, lalu ke tanda panah yang di atas kanan, pilih QRIS-nya, lalu isi nominalnya. Ini dicontohkan 50.000 ya. Lalu konfirmasi. Lalu masukkan deh sidik jari atau PIN GoPay Anda. Selesai. God bless you all. Shalom, berikut adalah cara menggunakan QRIS di aplikasi OVO. Pilih tanda QRIS di bawah, lalu klik tanda panah di sebelah kanan bawah, lalu pilih galeri. Klik QRIS, pembayaran, rumah bejana kemuliaan. Masukkan nominal, tekan lanjutkan lalu bayar. Masukkan PIN OVO kalian, dan pembayaran selesai. God bless you all. Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan, hari ini minggu ketiga 18 Juli kembali lagi kita bertemu beribadah pada Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita, pikiran kita, semua yang ada di hidup kita. Berikan waktu kita hanya untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Ini waktumu Bapa. Kami mau memberikan yang terbaik bagimu. Tuhan, banyak hal yang terjadi saat ini. Tapi kami hanya mau datang kepadamu. Kami mau belajar hanya mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk menjadi setia, Tuhan. Haleluya Yesus. Engkau Tuhan yang setia. Yang terbaik, Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Yes Tuhan, Engkau Allah yang
anugerah-Mu yang sudah Kau berikan dalam kehidupan kami. Sehingga hari ini kami masih boleh datang beribadah kepada Engkau. Sehingga hari ini kami boleh bersekutu dengan saudara-saudara kami, jemaat rumah bencana kemuliaan Sela. Walaupun melalui online, kami percaya Tuhan Yesus memberkati kami. Tuhan Yesus melihat kami. Tuhan Yesus melihat hati kami yang haus dan rindu kepada Engkau. Ini kami Tuhan, lawat kami Bapa saat ini. Biarlah puji-pujian kami menjadi kekuatan bagi kami, menjadi sesuatu yang berbau harum di hadapan. Biarlah firman-Mu menjadi penguat bagi kami, menjadi rema bagi kami menjalani kehidupan hari-hari belakangan ini. Tuhan, teguhkan dan kuatkan kami. Kami tidak mampu berjalan sendiri saat ini. Keadaan ini membuat kami tertekan. Tapi bersama Yesus kami boleh berkata, hai jiwaku, mengapa engkau tertekan? Bersukacitalah, beria-rialah, sebab Yesus adalah jaminan atas kehidupan. Sebab Yesus berdaulat atas hidup. Syukur bagimu Yesus. Biarlah Bapa, di dalam nama-Mu yang kudus, Engkau ambil alih ibadah kami saat ini. Biarlah Tuhan persembahan kami menjadi berkenan di hadapan-Mu. Dengan sukacita kami mulaikan ibadah kami. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Sukacita Bapak Ibu. Amin. Kita bisa kembali beribadah saat ini. Kita kembali boleh menaikkan puji-pujian kita bersama-sama dengan jemaat rumah bencana kemuliaan. Dengan hati yang bersyukur, mari masuki hadirat Tuhan. Naikkan pujianmu bagi Yesus. Haleluya. Kami masuk hadirat Tuhan. Pujian yang beribu. tidak pernah berubah dalam kehidupan kita. Dulu, sekarang, bahkan ke depan sampai selamanya. Tuhan tetap mengasihi setiap orang yang berseru kepada-Nya. Setiap orang yang mengaku Yesus adalah Tuhan. Yesus mengasihinya. Katakan dengan pujian ini, Engkau adalah Bapa yang mengasihimu. Haleluya.
Shalom, selalu semangat, yes. Puji Tuhan, saya bersuka cita ada di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan pada hari ini. Dan saya ingin menyapa saudara sekalian Jemaat Rumah Bencana Kota Serang yang digembalakan oleh hambanya Pendeta Bondan Sudaknyo. Haleluya, puji Tuhan. Marilah kita akan berdoa untuk firman Tuhan hari ini. Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu hari ini. Kami mengucap syukur, menyerahkan Tuhan pemberitaan firman Tuhan yang akan kami dengar. Kiranya firman Tuhan ada dan meneguhkan iman kami di tengah-tengah situasi yang sedang kami alami hari ini. Tuhan, bahkan banyak orang sedang berteriak, sedang menjerit dan menyatakan sampai kapan corona ini berakhir. Tetapi kami yang percaya kepada Tuhan punya pengharapan yang pasti. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar akan menjadi berkat meneguhkan iman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara dikasih Tuhan, firman Tuhan hari ini berjudul pengharapan yang pasti. Dan saya mendapatkan inspirasi yang luar biasa dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di kota Roma. Surat Roma pasal 4 ayat 18 sampai dengan pasal 5 ayat yang kelima. Dan Bapak Ibu saudara sekalian, izinkan saya membacakan untuk kita sekalian pada hari ini. Apa yang dikatakan dalam Roma pasal 4 ayat 18 sampai dengan pasal 5 ayat yang ke-5. Demikianlah firman Tuhan, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati. Itu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus, oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kebenaran Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesenangan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan dan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Haleluya. Saudara dikasih oleh Tuhan, Rasul Paulus memberikan sebuah penegasan bagi setiap orang yang percaya yang ada di kota Roma, bahwa dalam situasi apapun yang terjadi, ada pengharapan yang pasti di dalam Kristus yang dipercaya. Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Bahkan situasi-situasi itu yang secara manusiawi bisa mempengaruhi siapa saja yang akan mengalaminya, merasa tertekan, merasa khawatir, merasa takut, sepertinya tidak lagi berpengharapan. Hari ini kita masih harus bergumul dengan pandemi COVID-19 yang kita bisa mengatakan tidak lagi COVID-19 oleh karena ada varian baru. Tidak hanya varian Delta, sekarang varian Lambda. Ada banyak orang bergumul, ada banyak orang
harus jujur mengakui saya tidak mampu lagi. Kalau kita bertanya kapan corona ini berakhir, Michael Heck, peneliti senior Southampton University, menyatakan sulit untuk menjawab pertanyaan kapan corona dengan tanggal pasti. Sulit untuk menaruh prediksi karena COVID-19 adalah virus yang benar-benar baru dan dunia belum pernah menghadapi pandemi sebesar seperti saat ini. Saudara, tetapi kita harus memiliki respon yang benar, bahwa kita punya pengharapan yang pasti di dalam Kristus. Dari apa yang tadi saya bacakan buat saudara, respon kita berkenaan dengan pengharapan yang pasti dan Kristus yang pertama adalah tetap percaya kepada Allah. Dari pasal 4 ayat 18 sampai dengan pasal 4 ayat 24 dan 25, ini menyatakan bahwa Paulus memberikan dorongan yang tegas kepada jemaat yang ada di kota Roma, kepada orang percaya yang ada di kota Roma, dalam situasi, kondisi, tantangan, kesulitan apapun juga, tetap percaya kepada Allah. Itu dia bisa tawar-tawar. Kita tidak boleh meragukan sedikit pun kepercayaan iman kita kepada Allah. Sebab Allah yang kita percayai adalah Allah yang bisa dipercayai. Dan saat Allah kita percayai, Dia Allah yang mewujudkan kepercayaan iman kita dengan tindakannya menolong kehidupan kita. Dia Allah yang kita percayai adalah Allah yang bisa kita harapkan. Mengapa kita percaya kepada Allah? Karena Allah adalah sumber pengharapan kita. Dalam Roma 15 ayat 13 menyatakan semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Haleluya. Inilah waktunya kita semua harus tetap bersukacita. Bersukacitalah senantiasa. Kalau sedang menghadapi tantangan, saya mengajak bersukacitalah senantiasa. Di tengah himpitan apapun juga tetap bersukacitalah senantiasa. Apalagi mayoritas orang terpapar dengan COVID, hanya tinggal waiting list, menunggu giliran saja. Dalam kondisi harus terpapar dengan COVID pun, kita harus belajar bersukacita. Nah, salah satu manfaat tertawa atau sukacita adalah meningkatkan produksi hormon endorfin yang bisa meredakan stres. Dengan berkurangnya stres, sistem kekebalan tubuh akan tetap terjaga. Jadi imun kita tetap terjaga. Kalau imun tubuhnya kuat, virus nggak akan mengalahkan tubuh kita, organ tubuh kita. Jadi kita akan tahan banting. Itulah blessing, berkat yang Tuhan berikan di balik kita bersukacita. Kalau kita bersukacita, hati kita gembira. Saya ingin mengatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringan tulang. Setiap yang sakit hari ini saya ingin mengatakan bergembiralah di dalam Tuhan. Terima obat yang manjur itu dari Tuhan. Haleluya. Jadi respon kita berkenaan dengan pengharapan yang pasti di dalam Allah adalah tetap percaya kepada Allah. Yang kedua, terus hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Apa yang dinyatakan dalam Roma 5 ayat 1 ini luar biasa. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Mengapa kita terus hidup dalam damai sejahtera dengan Allah? Jawabannya hanya satu, karena Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus menjadi alasan kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Haleluya. Shalom.
Yesus Raja Shalom, Yesus sumber shalom kita, damai sejahtera kita, itu akan membuat kehidupan kita terus mengalami damai sejahtera di dalam Allah. Apa yang dinyatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di kota Roma dalam surat Roma 5 ayat kedua, oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Saya ingin mengatakan, ketika kita tetap ada di dalam Yesus Tuhan kita, sumber pengharapan kita, Dia sumber damai sejahtera kita, maka Dia Raja Shalom kita, maka damai sejahtera itu tidak akan bisa hilang dalam kehidupan kita. Sekalipun sakit harus kita alami, sekalipun kekurangan harus menghampiri kita, sekalipun tekanan datang menghimpit saudara, pribadi, keluarga, keuangan mengalami gangguan, saya percaya damai sejahtera dari Allah tetap melimpah dalam kehidupan saudara. C.S. Lewis mengatakan Allah tidak memberi sukacita dan damai sejahtera di luar dirinya, karena memang hal itu tidak ada di luar sana. Artinya damai sejahtera hanya ada di dalam Yesus. Haleluya. Kalau saudara pergi ke sebuah tempat wisata yang paling mewah, paling mahal, bisa disebut sebagai surga dunia, saudara tidak akan bisa mendapatkan damai sejahtera di sana. Kalau saudara pergi ke sebuah pesta yang dihadiri oleh para tokoh publik, orang-orang terkenal, selebriti, saudara tidak akan bisa menerima damai sejahtera yang di sana. Tetapi damai sejahtera hanya kita bisa alami di dalam Yesus Kristus. Saya berdoa, kalau saudara sedang menghadapi kesulitan, tantangan hari ini, damai sejahtera dari Allah yang melampaui akal pikiran manusia tetap dalam hidup saudara. Haleluya. Yang ketiga, respon kita berkenaan dengan pengharapan yang pasti, tidak hanya tetap percaya kepada Allah dan kita terus hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Yang ketiga adalah tekun menjalani kehidupan dalam pimpinan Allah. Apa yang dikatakan dalam surat Roma 5 ayat 3 dan 4, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesalahan kita, karena kita tahu bahwa kesalahan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Haleluya. Luar biasa. Jangan pernah katakan, Tuhan engkau jahat ya, kenapa engkau mengizinkan ujian iman dalam kehidupanku? Tuhan, sepertinya aku kecewa kepadamu karena Tuhan gak mengasihi aku. Aku diberikan sakit seperti ini. Aku harus berpisah dengan suamiku karena COVID. Aku harus berpisah dengan anakku karena COVID. Tidak. Acap kali Tuhan ingin menguji kualitas iman kita dengan penderitaan kita. Justru dengan penderitaan itu Allah mengasihi dan peduli kita. Saat iman kita teruji, kualitas iman kita bisa terlihat bahwa tetap kita hanya hidup dalam pimpinannya, maka Tuhan akan ada bersama-sama kita terus. Dia adalah Allah yang setia. Bukankah kita bisa melihat bahwa anak seorang kepala sekolah, dia tetap ikut ujian walaupun dia bersekolah di tempat ayahnya yang menjadi kepala sekolah. Kalau dia mau naik kelas harus ikut ujian. Dan kenyataannya seperti itu. Sekalipun kita anak Allah, ujian iman itu harus kita lewati. Haleluya. Dalam Roma 8 ayat 25, tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. But if we hope for what we do not see, we wait for it with patience. Nah, mengapa kita tekun menjalani kehidupan dalam pimpinan Allah? Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita. Dalam Roma 5 ayat pasal 5, pengharapan tidak mengecewakan
Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Seorang yang bernama Jeremy Lim, dia bersaksi bagaimana dia dikecewakan oleh banyak orang. Dia berkuliah di Harvard University, dia punya perawakan yang tinggi, dia sangat pintar bermain basket, tapi waktu dia mendaftarkan di klub-klub basket yang ada di Amerika, semua menolak. Ya, mengatakan kamu ini kan dari Asia, kamu kan anak baru kemarin sore. Tetapi pada waktu dia diterima di New York Knicks, ya, apa yang terjadi? Lee mengatakan penderitaan menghasilkan karakter, karakter menghasilkan harapan, dan harapan tak pernah menjauhkan kita. Karena itu bertekunlah. Rupanya kita harus bertekun di dalam Allah. Kalau ada tantangan kesulitan yang kita hadapi, kalau sempat terpapar dengan COVID, isolasi mandiri, bahkan ada bagian keluarga di isolasi rawat inap di rumah sakit, terpujilah nama Tuhan dan tetap bertekun berdoa kepada Allah, mengupayakan segala sesuatu dalam pimpinan Allah. Jangan lupa, ini penting sekali buat kita. Roma 12 ayat 11, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyanyi dan layani Tuhan, bersukacitalah dalam pengharapan, bersabarlah dalam desakan, dan bertekunlah dalam doa. Rajin, bersukacitalah dalam pengharapan, bersabarlah dalam desakan, bertekunlah dalam doa. Dan saya bisa mengatakan, saudara akan melihat kemuliaan Allah yang akan dinyatakan di dalam hidup saudara. Karena aku menganggap bahwa penderitaan di masa sekarang ini tidak layak bila dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan di dalam kita. Roma 8 ayat 18. Akhirnya, kalau saudara ingin menikmati kemuliaan Allah, saudara hanya bisa bertekun menjalani kehidupan dalam pimpinan Allah. Karena kasih Allah dicurahkan dalam hidup saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari kita renungkan firman Tuhan. Datang kepada Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Saudara dikasih Tuhan. Tuhan Yesus mengasihi semua saudara. Tuhan Yesus peduli kehidupan saudara semua. Hari ini semua kita sudah dengar berita firman Tuhan, bahwa ada pengharapan yang pasti di dalam Allah. Tetapi Tuhan mau kita mengambil respon yang tepat, yang benar. Apakah tetap percaya kepada Allah? Apakah kita mau dipimpin oleh Allah, terus bertekun dalam Dia? Dia sumber pengharapan kita. Oh, dia tahu saudara sedang bergumul hari ini, saudara mengalami sakit. Saya ingin berdoa saudara. Saudara yang sedang mengalami tantangan kekurangan, saudara yang masih cemas, tertekan oleh karena pandemi COVID ini, saya ingin berdoa saudara. Yang kedua, berapa banyak dari saudara yang mau mengambil keputusan yang baru bersama dengan saya hari ini? Saya mau percaya dan hidup dalam pengharapan yang pasti dalam Allah. Saudara bisa taruh tangan di depan dada dan saya berdoa buat saudara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk setiap yang mengalami sakit, untuk yang mengalami kesulitan, tantangan dalam kehidupannya, dalam bentuk apapun juga hari ini. Mereka tetap percaya kepada Allah, yakin ada pengharapan pasti di dalam Allah. Hamba berdoa dalam nama Yesus, pertolongan Tuhan datang. Setiap yang sakit oleh bilur darah Tuhan Yesus disembuhkan dalam nama Yesus. Terima kesembuhan dari Tuhan. Haleluya. Untuk setiap yang sedang bergumul dengan kesulitan, berbagai kebutuhan, ekonomi, keuangan, bisnisnya yang sedang terganggu oleh karena situasi pandemik hari-hari ini, hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan pulihkan, kuasa-Mu dinyatakan, mujizat-Mu dinyatakan dalam nama Yesus. Kuasalah memberikan kekuatan iman kepada setiap anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan,
Hamba berdoa untuk setiap saudara yang mengambil keputusan bersama dengan hamba hari ini, tetap akan hidup dalam pengharapan yang pasti di dalam Allah. Sekalipun situasi yang sulit, sekalipun situasi masa kini yang menghimpit iman kami, tetapi tetap akan berharap karena pengharapan yang pasti di dalam Allah. Hamba berdoa dalam nama Yesus, teguhkan dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu. Hamba berdoa menyerahkan untuk rumah bencana Kota Serang yang digembalakan oleh hamba-Mu Pendeta Bondan Sujatno Tuhan. Berdoa Tuhan memberkati Gembala Sidang, keluarganya, memberkati seluruh jemaat Tuhan yang percaya campur tangan ilahi Allah yang luar biasa, demonstrasi kuasa Allah yang nyata, dan biarlah kemuliaan Allah terus akan dinyatakan. Diberkatilah gereja ini ya Tuhan. Kami mengucap syukur, mengembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa seperti Tuhan Yesus mengajarkan murid-muridnya untuk berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Diberkatilah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya sesuai dengan kehendak firman Tuhan. Mari arahkan pikiran kita bersama-sama untuk terima berkat Tuhan hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, serta persekutuan dengan Roh Kudus mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dimeterailah kehidupan kami. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan kita sudah mendapat berkat dari ibadah yang dilaksanakan pada minggu ini. Mari kita juga memberkati pekerjaan Tuhan melalui persembahan yang dapat ditransferkan melalui rekening berikut ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.